rounding artinya membulatkan dari sinyal-sinyal kontinu. Kalau kita lihat nanti pada sinyal kontinu itu tentunya data itu data yang sembarang ya. Jadi bisa pecahan atau koma. Kemudian nanti akan dilakukan pembulatan ya. Proses kuantisasi pembulatan pada level digitalnya. Sorry. Fungsi kuantisasi dinyatakan dengan XGN sama dengan QXN. Artinya XGN ini diperoleh dari kuantisasi sinyal diskrit. Jadi kuantisasi ini bukan dari sinyal analognya, tetapi dari sinyal XN. XN merupakan hasil pencuplikan ya, yang disebut dengan sinyal diskrit. QXN merupakan proses kuantisasi. XGN merupakan deret cuplikan terkuantisasi. Jadi seperti halnya XN ya merupakan deret dari indeks N yang berupa angka-angka cuplikan, sedangkan XGN juga merupakan deret juga tapi dalam bentuk terkuantisasi. Nah, pada kasus sinyal digital, sinyal diskrit hasil proses sampling diolah lebih lanjut ya. Tentunya di sini tadi sudah saya katakan sinyal hasil sampling tadi kemudian dilakukan kuantisasi dengan cara membandingkan dengan beberapa nilai threshold. Jadi ada nilai threshold yang dia tetapkan sesuai dengan level-level digital yang dikehendaki. Apabila suatu nilai sampel didapatkan lebih tinggi dari nilai threshold, maka nilai digitalnya mengikuti nilai integer di atasnya. Tetapi apabila nilainya lebih rendah dari nilai threshold, maka nilai integernya di bawahnya, mengikuti nilai integer di bawah. Proses ini disebut ADC, juga dikenal dengan kuantisasi. Nah, sebagai contoh misalnya di sini dari sinyal diskrit yang diperoleh ya, seperti tampilan sinyal diskrit A ini, pada contoh sebelumnya ditetapkan level digital sebanyak 11. Nah, level digital itu apa ya? Dari angka 0, 1, 2, 3 sampai 10. Itu level digital. Tapi kalau di jumlah dari 0 ini dihitung 0, 1 sampai 10, berarti 11 level. Pada kasus ini diterapkan threshold sebanyak 10 atau level kuantisasi sebesar plus minus 0,5. Jadi antara tiap level ini thresholdnya adalah 0,5. 0,5 artinya misalnya pada level antara 0 sampai 1 dia di tengah-tengahnya sebagai nilai threshold. 1 sampai 2 thresholdnya ya 1,5 dan seterusnya. Nah, sebagai hasil sinyal digital, nah ini sebenarnya masih proses, kita belum encoder ya, belum dilakukan pembineran, tetapi di sini juga sudah artinya sudah ke arah sinyal digital ya. Jadi nilai-nilai yang tidak tepat pada levelnya, dia akan dilakukan rounding tadi. Misalnya di sini angka N1, indeks sampling 1, 5, tepat dia di 5. Kemudian indeks sampling 2 tepat di 7, sama. Kemudian nah ini indeks sampling 3 ternyata di 8 lebih ya, 8. Nah itu di rounding ke 9. Kemudian 9 di sini ada 3 angka diskrit. Nah ini di rounding ke 10. Nah, dan seterusnya ya. Jadi semua nilai dalam diskrit ini harus diterapkan atau ditentukan pada level digitalnya. Nah, ini contoh pengkuantisasi. Sebagai contoh dengan kasus di atas, kalau kita lihat SN-nya kurang sama dengan 0,5, itu 0, 0,5 sampai 1,5.
dinilai 1, 1,5 sampai 2,5, 2 ya. Jadi seperti di 2 atau 2,3 menjadi 2. Jadi SN menunjukkan sinyal diskrit. Nah, ini penentuan threshold 0,5. Nah, karena adanya pembulatan-pembulatan akibat kuantisasi, maka pada waktu proses kuantisasi secara khusus dan digital secara umum, maka akan muncul namanya error kuantisasi atau biasa disebut kebisingan kuantisasi, galat kuantisasi, dan yang disimbolkan dengan EQN, error kuantisasi. Karena kenapa disebut error kuantisasi? Karena diperoleh dari kesalahan akibat adanya pembulatan ke level digital pada proses kuantisasi. Jadi namanya proses digital itu pasti tidak sempurna seperti analog ya, karena dia harus dibulat-bulatkan ya. Nah, secara matematis error kuantisasi merupakan deret dari selisih nilai terkuantisasi dengan nilai cuplikan yang sebenarnya. Ya, jadi error kuantisasi SQN dikurangi SN. Jadi ini adalah deret dari yang sudah dikuantisasi tadi dengan nilai diskrit sebenarnya. Sebagai contoh misalnya pada kasus ini ada sinyal ya suatu grafik seperti ini. Nah, ini adalah garis yang melintang ini disebut XAT 0,9T ya, sinyal dalam fungsi waktu. Sedangkan garis-garis cuplikan dari 0 sampai 1, 2 ini adalah indeks N yang menunjukkan sinyal sampling dalam bentuk sinyal diskrit, yaitu Xn sama dengan 0,9 pangkat N. Nah, kalau pada kasus ini ya mirip tadi seperti yang di depan tadi, ini level digitalisasi atau disebut tingkat kuantisasi, L jumlah tingkat kuantisasi atau disebut L digitalisasi. Kemudian langkah kuantisasi ada namanya resolusi atau disebut resolusi, yaitu Xmax kurang Xmin dibagi L min 1. Jadi resolusi dari ADC nanti akan ditentukan dari berapa jangkauan ADC tersebut dari maksimum sampai minimumnya dibagi dengan L level, jumlah level. Dalam ini levelnya kalau kita hitung dari 0 sampai 1 itu adalah 11 tingkatan atau 11 level. Ya. Nah, ini rumus resolusi. Sehingga kalau kita hitung berapa resolusinya dari contoh gambar tadi, L kuantisasi L-nya 11 ya, dari 0 sampai 1,0 itu. Sedangkan resolusi delta berarti karena di sini jangkauannya 1 sampai 0 ya. Jadi 1 min 0 dibagi L-nya 11 kurangi 1. Jadi sama dengan 0,1. Jadi 0,1 ini disebut kuantisasi step atau 0 delta ya. XIN error kuantisasi akan berada di antara min delta per 2 sampai delta per 2 atau setengah delta. Ya. Ini contoh ilustrasi dari proses kuantisasi. Ada dua cara ya, biasanya yang dipakai yang rounding. Nah, kalau truncation itu adalah mengkuantisasi tetapi menghilangkan angka di atasnya gitu ya, angka lebihnya. Katakanlah dia dari 0 sampai 1,0. Nah, sehingga di sini ada data, contoh XN-nya data 1.
berarti truncation-nya tetap sama ya, karena sudah sesuai level digitalnya. 0,9 juga sama 0,9 ya, ini saya contohkan pada kasus di sini ya. Jadi ada data-data yang dia tepat di level, berarti dihitung sesuai nilai levelnya. Nah, untuk yang indeks N2 0,81 ini di truncation menjadi 0,8. Ya, jadi dibulatkan ke 0,8, 0,729 dibulatkan 0,7, 0,65, 61, 0,6, jadi membulatkan ke bawah ini ya, 0,59, ini truncation. Tetapi banyak yang menggunakan rounding ya. Rounding itu adalah membulatkan sesuai threshold. Jadi kalau di atas tengah dia ke atas, kalau di bawah 5, 0,5 dia ke bawah. Contoh misalnya kalau yang indeks N ini N0 itu tetap 1 sama ya. Indeks N1 0,9 sama, 0,8 turun menjadi 0,8, 0,729 turun 0,7 ya. Nah, ini 0,65 dia akan di atas 0,5 atau 0,05 ya. Jadi dia naik 0,7. 0,59, 0,6. Nah, ini disebut rounding. Kemudian untuk errornya, error adalah pengurangan dari proses yang kita lihat adalah yang rounding ya. XDN kurangi XN, jadi berupa deret juga. Jadi pada deret 0 dia errornya 0 karena 1 kurangi nilai awalnya 1. Pada indeks 1 0 juga karena sama antara XDN dengan XN. Kemudian pada N sama dengan 2, 0,8 dikurangi 0,81, jadi min 0,01. Jadi nilai yang ada di sebelah kanan ini merupakan pengurangan dari XGN dikurangi dengan XN. Ya. Nah, ini disebut direct error kuantisasi. Apa pengaruhnya error kuantisasi ini terhadap kehandalan dari proses ADC? Nah, jadi di sini ada namanya parameter SQNR atau sinyal kuantisasi to noise ratio. Biasanya kalau ADC itu yang baik atau biasanya ada spesifikasi khusus SQNR-nya berapa. Semakin tinggi SQNR biasanya semakin bagus ADC tersebut. Karena SQNR merupakan nilai kualitas keluaran ADC yang ditentukan oleh rasio daya sinyal dalam artian PX terhadap daya noise PQ. Jadi SQNR itu PX dibagi PQ. Berapa nilai masing-masing PX dan PQ? Nah, ini kalau kita bicara suatu sinyal itu ada daya sinyalnya, kekuatan sinyalnya berapa. Nah, sinyal kita bisa tuliskan dalam bentuk sinyal sinusoida. Kita sudah tahu bahwa sinyal sinusoida itu dituliskan XAT sama dengan A cos omega T. Omega sinyal analog. Nah, di omega ini kita tahu ada 2 PF. Ya, 2 PF. Yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Oke. Nah, sinyal yang mempunyai persamaan ini kalau dihitung daya kesalahan kuadrat rata-rata atau disebut tadi PQ tadi adalah daya noise, itu difungsikan dengan PQ sama dengan seperto integral 0 sampai to E kuadrat QT. Jadi ada nilai error kuantisasi yang ada di sinyal noise tersebut. Nah, EQT sendiri itu adalah
hasil dari resolusi dibagi 2 to. Ya, dari 2 to, di mana to itu T sendiri antara min to sampai to sendiri. To itu apa? Yaitu menunjukkan waktu analog sinyal berada dalam tingkat kuantisasi. Ya. Jika pengkuantisasi dengan sejumlah bit B dan interval keseluruhan 2A, jadi PG tadi kalau kita masukkan ya daya kesalahan rata-rata tadi dari nilai EQT masuk ke integral ini, maka disederhanakan seperti integral 0 sampai to delta 2 to pangkat kuadrat T kuadrat dt. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi delta kuadrat per 12. Nah, delta tadi apa? Delta adalah resolusi atau langkah kuantisasi, langkah step tadi ya, ini ya, langkah kuantisasinya. Nah, kalau kita lihat kuantisasi dari suatu sinyal sinusoida itu adalah resolusinya 2 kali A, 2 amplitudo dibagi 2 pangkat B. B menunjukkan jumlah bit yang akan didigitalisasinya. Bisa 4, 8, 12, 16, dan seterusnya ya. Sehingga PQ kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi, delta kuadrat per 12, dengan nilai deltanya 2A per 2B, maka PQ-nya A kuadrat per 3 per 2 pangkat 2B. Ya, ini adalah nilai dari daya noise atau kita sebut daya kesalahan kuadrat rata-rata. Jadi daya kesalahan kuadrat rata-rata itu hanya dipengaruhi oleh amplitudonya A dan jumlah bitnya ya, jumlah bitnya. Semakin besar amplitudonya, maka kemungkinan kesalahan rata-rata semakin besar. Tetapi kalau semakin banyak B-nya, kemungkinan daya rata-ratanya semakin kecil. Ya, B-nya di bawah. Daya rata-rata sinyal dari suatu sinyal sinusoida sudah ditetapkan adalah A kuadrat per 2. Jadi SGNR yang terbentuk dari nilai PX dan PQ tinggal dibagi dengan 3 per 2, 2 pangkat 2B. Ya. 3 per 2, 2 pangkat 2B. Ini tadi hanya sebagai grafik bagaimana error kuantisasi menentukan daya kesalahan PG. Semakin besar EGT, semakin besar juga PG-nya ya. Nah, nilai dari to itu tadi yaitu dari min to sampai to sebagai nilai T-nya ya, dan kemudian resolusinya dari delta per 2-nya. Jadi ini adalah nilai dari SGNR-nya ternyata hanya dipengaruhi oleh nilai B-nya ya, setelah dibagi PX dibagi PG. Kalau ini dibuat nilai desibel, kita sudah tahu desibel adalah 10 log dari SGNR-nya. 10 log dari SGNR-nya ini dimasukkan, maka nilainya 1,76 plus 6,02 B. Rumus SGNR desibel di atas menunjukkan bahwa nilai ini bertambah kira-kira 6 desibel untuk setiap bit yang ditambahkan kepada panjang kata, ya, word length. Di panjang kata itu misalnya kalau digital itu bisa 8 bit. Kemudian kita nambahkan 1 bit, itu berarti menambah SGNR sebesar 6 desibel.
nambah satu lagi menjadi 10 bit, nambah 12 desibel dan seterusnya. Contoh pada proses CD recorder ya, misalnya itu ya, pada compact disc gitu, itu biasanya menggunakan frekuensi sampling 44,1 kHz. Kenapa CD recorder itu menggunakan 44,1? Ya ini karena ini didasarkan pada kekuatan telinga manusia ya. Telinga manusia itu paling antara 20 sampai 20 kHz. Jadi frekuensi sampling harus 2 kali lipatnya. Ya, kalau dalam hal ini 40 kHz itu bisa, tapi ini dinaikkan menjadi 44,1 kHz. Dan resolusinya, resolusi samplingnya 16 bit, maka diperoleh SGNR 98,08 desibel, yaitu dengan memasukkan 16 bit ke sini ya, ke 1,76 plus 6,02. Jadi semakin tinggi nilai SGNR, maka semakin baik proses konversi dari ADC tersebut. Oke, jadi itu yang menjadi proses kuantisasi. Jadi proses kuantisasi ini menentukan error kuantisasi, kemudian error kuantisasi menentukan SGNR ya. Sinyal to noise, sinyal kuantisasi to noise ratio. Kemudian langkah ketiga adalah pengkodaan. Setiap sinyal amplitudo diskrit yang dikuantisasi, kemudian tadi sudah dalam bentuk level digitalnya ya. Tadi bisa level digital ini tergantung dari datanya, bisa 0 sampai puluhan atau 0 sampai 1 dalam bentuk pecahan ya. Ini tergantung dari data level Xmax dan Xmin-nya. Sinyal digital yang dihasilkan hasil berupa bilangan basis 2 atau kita sebut dengan bilangan biner. Idealnya output sinyal tersebut harus dapat merepresentasi kuantitas sinyal analog yang diterjemahkannya. Representasi akan semakin baik ketika ADC semakin sensitif terhadap perubahan nilai sinyal analog yang masuk. Jadi dengan jumlah biner yang diketahui atau yang ditentukan semakin banyak, berarti ADC-nya juga semakin sensitif. Contoh dalam kasus misalnya di sini ada representasi digital dari tegangan 0 sampai 15 volt. Nah, kalau ini bisa saja diterapkan dengan jumlah bit 4 bit. Ya, kalau 4 bit kan kombinasinya dari 000 sampai 111 itu berarti 16 level ya, 16 level. Jadi kita menganggap bahwa dengan 0 sampai 15 itu dari 000 sampai 111 sesuai data binernya. Jadi ada 16 skala. Bila menambah jumlah bit menjadi 8 bit, maka tegangan 0 sampai 15 ini dapat direpresentasikan dengan 2 pangkat 8. Jadi sekitar 256 skala. Atau dalam hal ini setiap perubahan 1 bit itu dihitung dengan 16 skala, 16 level ya, 0 sampai 15 dibagi 256. Artinya ada 62,5 milivolt. Nah, 62 milivolt ini yang merupakan resolusi. Ya, setiap kenaikan 1 bit berubah kelipatan 62,5 milivolt. Hasilnya ini disebut semakin sensitif daripada yang dengan 4 bit yang di atas ini.
Jadi dapat disimpulkan semakin besar jumlah bit, maka semakin sensitif atau semakin tinggi resolusi rangkaian ADC. Ini juga sama. Nah, apa itu resolusi? Dalam hal ini resolusi yang dalam pengkodean ini merupakan nilai tegangan yang direpresentasi dari setiap kenaikan 1 bit. Ditentukan dari jumlah bit atau N representasi ADC. Sebuah sinyal analog dalam rentang 16 skala atau 4 bit adalah lebih baik atau lebih sensitif jika resolusinya dibanding membaginya dengan 8 skala atau 3 bit. Artinya 4 bit akan lebih sensitif ya, lebih baik resolusinya daripada 3 bit. Karena semakin besar resolusi sebanding dengan 2 pangkat N. Jadi setiap menambahkan 1 bit saja, 2 pangkat N. Contoh, pada ADC kita sering kalau di elektro itu mengenal ADC 0, 08, 04 ya. Untuk operasi normal, biasanya ADC ini plus 5 volt, tegangan referensinya. Dalam hal ini jangkauan analognya mulai dari 0 sampai 5 volt, skala penuh. Karena ADC ini termasuk SAC 8 bit, artinya dia ditetapkan bahwa setiap sinyal yang akan didigitalkan menjadi 8 bit, maka ADC ini bisa punya resolusi tegangan skala penuhnya berapa, 5 volt, dibagi 2 pangkat N-1. N-nya adalah jumlah bitnya. Jadi 19,6 milivolt. Nah, ini disebut resolusi ADC di 0804. Setiap kenaikan 1 bit berarti kenaikan tegangan yang dikonversi sebesar 19,6 milivolt. Oke, jadi intinya pengkodean itu mirip dengan kita encoder, yaitu merubah dari besaran analog ya atau besaran satu nilai angka analog ke proses binernya saja. Nanti tergantung dari spesifikasi dari ADC, apakah ADC-nya itu 8 bit, ada yang 16 bit, ada yang 32 bit, seterusnya. Jadi itu akan berpengaruh pada nilai resolusi ADC. Sekali lagi semakin besar dari nilai bitnya maka semakin sensitif resolusinya. Oke, itu penjelasan dari sambungan minggu yang lalu yaitu tentang proses kuantisasi dan pengkodean. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dulu sampai sini tentang kuantisasi dan pengkodean. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini belum ada saya. Oke ya. Oke, lanjut dulu. Iya, Pak, belum. Ini saya teruskan dulu jadi nanti biar panjang waktu ujiannya. Habis ini saya akan lakukan ujian dari ya contoh-contoh yang saya lihatkan saat ini saya berikan dalam bentuk ujian. Ini yang selanjutnya penentuan resolusi ADC. Nah, ADC ini nanti sangat berpengaruh sekali ya terhadap penerapan di proses operasinya ya. Contoh nanti saya terapkan saja di proses transmisi digital. Bagaimana ADC ini berpengaruh gitu ya. Nah, ini langsung saja persamaan parameter ADC yang kita kenal tadi. Saya ulas lagi. Ada nilai L. L itu adalah jumlah tingkat kuantisasi atau level digitalisasinya. Delta itu adalah langkah kuantisasi atau kita sering sebut resolusi. B adalah jumlah bit. Jumlah bit sebagai nilai berapa jumlah biner yang akan didigitalkan. Nah,
Tadi delta ada rumusan X max min X min dibagi L min 1. Nah, dalam ini L jumlah kuantisasi ditentukan oleh 2 pangkat B. Sehingga nilai L ini bisa diganti 2 pangkat B. Jadi delta X max min X min dibagi 2 pangkat B min 1. Nah, kalau dari suatu sinyal berbentuk sinusoida, maka X max dan X min-nya adalah 2 kali amplitudo, ya, karena kita tahu bahwa sinyal sinusoida itu ada amplitudo maksimum dan amplitudo minimum yang paling bawah. Jadi 2A, 2 kali A ya. Jadi sebagai X max dan X min. Tetapi kalau nilai DC, tegangan DC ya dari minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, sebagai contoh misalnya di sini, diketahui tegangan DC besar 0 sampai dengan 15 volt. Berapa nilai resolusinya jika direpresentasi dalam 4 bit? Nah, dengan rumus ini kita bisa langsung mengerjakan atau mencari resolusinya, yaitu X max sebagai nilai maksimum adalah 15, min X min dibagi, yaitu 0, 2 pangkat B, B-nya 4 bit. Jadi kita bisa hitung resolusinya deltanya. Ya, kalau Anda hitung silakan, X max-nya 15 kurangi 0 dibagi 2 pangkat 4 kurangi 1. Jadi 15 kurangi 0, 2 pangkat 16, jadi 15 per 15, yaitu 1 volt. Jadi resolusi itu karena ini adalah sifatnya sinyal tegangan, ya resolusinya adalah volt ya, tegangan juga. Nah, Anda bisa hitung berapa nilai X max resolusinya. Nah, kemudian yang soal B juga sama, jika direpresentasi dalam 10 bit berapa resolusinya. Jadi dari data tegangan DC 0 sampai 15 kita hitung di sini 15 kurangi 0, B-nya diganti 10. Ya, jadi 2 pangkat 10 min 1. Nanti silakan dihitung, itu adalah nilai resolusinya. Nah, kalau dilihat yang pertama adalah 1 volt, yang kedua adalah yang B 14,66 milivolt ya. Nanti tolong hitungannya dicermati, betul enggak? Nah, dengan resolusi yang semakin kecil berarti ADC tersebut semakin sensitif atau lebih baik ya, dengan 10 bit daripada 4 bit. Begitu maksudnya untuk soal nomor 1 ini. Nah, bagaimana kalau sinyal tegangan DC 0 sampai dengan 5 volt direpresentasi dalam 8 bit, berapa resolusinya? Ya juga sama, dihitung. X max-nya 5, X min-nya 0, terus B-nya 8. Ya, jadi nanti silakan dihitung berapa resolusi dari nilai ini, ya, datanya ini. Bisa ya, Anda hitung X max delta sama dengan 5 kurangi 0 dibagi 2 pangkat 8 min 1. Jadi ini sebagai nilai resolusi untuk contoh soal nomor 2 ini. Bisa dihitung. Oke, soal nomor 3. Ada sebuah sinyal XAT 3 cos 50 pt plus 10 sin 300 pt. Diubah ke sinyal digital dengan frekuensi sampling 500 Hz dan direpresentasi dalam 8 bit.
Pertanyaannya, tuliskan fungsi sinyal diskrit yang dihasilkan. Ya, Anda sudah minggu yang lalu sudah ngerti cara mendiskritkan suatu sinyal. Yaitu 3/3 cos, bisa nulis 3 cos. Nah, dia hanya 50. Berarti di sini ada apa nilai dari 2πf ya. 50 itu 2 kali 25 dibagi, nah samplingnya berapa? 500 PT ya, PT tetap tulis, kita pilih PT. Tolong Anda tulis di 10. Ini saya nggak nulis nih. Anda tulis ya, nanti 10 sin, di sini ada 2 kali 150, berarti 150/500 pi n. Sorry, ini karena sudah n, ini jadi n ya. Jadi ini jadi n. Jadi nanti Anda tuliskan fungsi sinyal diskrit. Nah, pertanyaan, hitung resolusi sinyal tersebut ya. Jadi yang penting, kalau resolusi itu tidak berpengaruh pada frekuensi, tetapi hanya amplitudo ya, karena rumus dasarnya adalah ini berapa tadi. Nanti ini Anda sesuaikan dengan sinyalnya. Nah, di sini ada amplitudonya 3 sama 10. Nah, yang ditanyakan di sini berapa resolusinya, yaitu rumusnya ini. 2A/2⁻B-1. Berapa amplitudonya? Amplitudo itu karena di sini sudah disampling, maka kita lihat amplitudonya ada 3 sama 10. Maka resolusi yang diambil adalah A-nya adalah 10. Ya, jadi yang terbesar. Kalau 10 bisa disampling atau bisa DC-kan, berarti 3 juga tercover ya. Jadi 2 kali 10 dibagi 2⁸ kurangi 1 ya. Jadi resolusi yang dihasilkan itu adalah nilai dari 2 amplitudo 2 kali 10. Ini tolong nanti selama 2⁸ dibagi kurangi 1 ya, nanti dihitung sendiri. Ini adalah resolusi ini harus kita lihat. Kalau kita lihat saja dari contoh soal ini frekuensinya 25 Hz ya. Kemudian ini frekuensinya 150. Nah, karena disampling 500, maka pasti sinyal tersebut tidak aliasing, artinya sempurna ya, karena frekuensi samplingnya sangat besar, 2 kali lipat lebih ya, lebih dari 2 kali lipat dari frekuensi analognya. Jadi ini jelas dia tidak akan aliasing, artinya tidak akan berubah amplitudonya. Amplitudo yang besar adalah 10, maka 2 kali 10 resolusinya. Bisa dipahami ya, karena proses samplingnya sempurna, maka frekuensi resolusinya ditentukan adalah amplitudonya. Tetapi ada sewaktu-waktu kalau dia frekuensi samplingnya tidak memenuhi syarat, maka bisa saja sinyal ini berubah dan bisa saja resolusinya diketahui tidak berdasarkan sinyal yang amplitudonya terbesar ya, karena ada perubahan. Oke, seperti itu contoh dari penentuan resolusi pada satu sinyal analog. Nah,
terakhir yaitu bagaimana menganalisis ADC dalam transmisi sinyal digital. Nah, penerapan proses sampling kemudian nanti ditransmisikan ini sangat erat sekali dengan namanya frekuensi sampling dan kecepatan transfer datanya ya, atau baud rate. Kita tahu implementasi dari sinyal analog yang ditransmisikan dalam sinyal digital itu terdapat hubungan BPS, yaitu transfer rate terhadap frekuensi sampling untuk proses pencuplikan dan representasi jumlah bitnya. Nah, BPS apa? BPS adalah singkatan dari bit per second. Atau di sini merupakan besaran, dia satuan dari laju transfernya, transfer rate atau baud rate. Jika dihubungkan dengan ADC yang mempunyai representasi jumlah bit B, maka kita bisa hitung frekuensi sampling didapatkan dengan berapa BPS-nya dibagi B. Ya, berapa bit per second-nya dibagi B, itu merupakan frekuensi sampling. Sedangkan BPS juga bisa kita hitung dari frekuensi sampling dikali dengan B-nya. Contoh-contoh soal saja langsung ya. Nah, ini diketahui sinyal diskrit Xn 6,35 cos pi per 10 N. Ini anggap saja sudah kita diskritkan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita tahu dia punya F kecil berapa gitu ya. Punya F kecil berapa. Nah, punya F kecil, kita tahu F kecil merupakan frekuensi diskrit. Di sini ada frekuensi diskrit F kecil. Berapa nilainya? Yaitu 1/20 ya. Nah, kalau 1/20 itu artinya dia sudah berada di antara setengah sampai min setengah. Min setengah sampai setengah ya, tidak ada masalah. Nah, artinya kita bisa menentukan resolusi ADC-nya adalah tentukan jumlah bit. Artinya di sini berapa jumlah bit jika diinginkan resolusinya 0,1. Nah, kita pakai rumus apa tadi? Yaitu X max min S min ini adalah pakai 2A ya. 2A karena ini berbentuk sinusoida maka amplitudenya 2A. Jadi dengan delta 0,1 kita bisa hitung. Ini kita jabarkan berdasarkan grafik ya seperti ini ya. Jadi yang tertinggi adalah 635, yang terendah min 6,35. Ini indeks-indeks samplingnya. Jadi A-nya adalah 6,35, min A min 6,35. Jadi 2 kali A ya. Jadi kalau kita rumuskan rumus dasarnya delta X max min X min L min 1, maka L kita bisa hitung dengan dirubah saja X max min S min dibagi delta plus 1. Tadi pertanyaannya berapa L-nya kalau ingin 0,1, berarti di sini deltanya dibagi 0,1 ya. Nah, ini kan sama aja 2A ya, ini 2A juga. Plus 1 jadi 128. Nah, untuk mendapatkan nilai B maka 2 pangkat B lebih besar sama dengan 128, yaitu B-nya sebanyak 7 bit. Itu ya. Jadi ini adalah B-nya 7 bit, ini merupakan jawaban dari berapa nilai jumlah bit ingin deltanya 0,1. Nah, sedangkan kalau deltanya 0,02, kita hitung ulang juga, L-nya adalah, ini sebenarnya
sama ya, 2A, A-nya 6,35, jadi sama ini. Terus deltanya 0,02, hasilnya 636. Berarti bitnya berapa? Nah, bitnya itu harus lebih besar sama dengan 636. Yaitu B-nya tentunya 10 bit ya. Kalau 9 bit itu lebih kecil dari 636 itu tidak bisa. Jadi B-nya harus lebih besar sama dengan 6. Karena seperti itu ya nilai B dari resolusi yang diketahui. Oke, seperti ini ada pertanyaan dulu untuk jawaban dari contoh mencari nilai bit dari resolusi yang diketahui, dan tentunya sinyal discrete juga harus diketahui ya. Jadi sekali lagi pada resolusi ini yang berpengaruh hanya amplitudonya ya. Jadi frekuensinya dianggap dia sudah memenuhi syarat frekuensi sampling ya, memenuhi syarat Nyquist dan dianggap sempurna. Kalaupun nanti dihitung ternyata dia aliasing, maka dia juga akan merubah dari nilai resolusi juga. Oke, contoh 2. Diketahui sinyal seismik analog dengan dinamik ring 1 volt. Bila sinyal analog itu dicuplik dengan 20 sampel per S menggunakan ADC 8 bit, tentukan bit rate-nya atau BPS-nya, tentukan resolusinya, berapa sinyal maksimum yang ada pada digital seismic disk. Nah, ini hanya rumus tadi. 20 sampel per detik ini merupakan frekuensi samplingnya ya, diketahui dijuplik dengan frekuensi, berarti ini Fs-nya. Berarti kita bisa tahu BPS-nya adalah Fs kali B ya. Jadi ada rumus Fs dibagi B atau B. Nah, itu adalah nilai dari BPS-nya, B kali Fs, yaitu 8 dikali 20 gitu aja ya. B kali Fs 8 kali 160. Berapa resolusinya? Nah, karena di sini seismik analog dengan dinamik range 1 volt, artinya 0 sampai 1, maka dinamik range-nya adalah 1 volt. 1 kurangi 0. 1 ini anggap aja 1000 milivolt ya. Sama dengan 1000 milivolt. Jadi 1000 milivolt dibagi 2 pangkat 8 min 1. Yaitu 3,92 milivolt. Itu resolusinya. Kemudian frekuensi sinyal maksimum yang ada di digital, nah ini tidak ada rumusan, tetapi kita tahu bahwa di sini frekuensi samplingnya 20 Fs, maka frekuensi sinyal maksimum tentunya harus lebih kecil sama dengan dari frekuensi sampling ya. Jadi pasti dia sekitar 10 Hz ya. Jadi setengah dari Fs, karena dia supaya bisa didigitalkan maka dia harus setengah dari frekuensi samplingnya, 10 Hz. Itu ya untuk jawaban C-nya. Jadi ini kan sifatnya hanya mengetahui dari teori-teori dasar tadi depan ya, rumus yang berlaku BPS sama dengan BFS, dan ini hanya pemahaman delta atau resolusi X max min X min dibagi L min 1. Kemudian kita tahu sinyal maksimum bisa dicuplik itu kalau Fs-nya harus 2 kali lipat frekuensi maksimumnya gitu ya. Nah, kalau diketahui frekuensi samplingnya 20 Hz, berarti ya frekuensi maksimumnya hanya 10 Hz, setengah dari frekuensi sampling.
Nah, ini contoh soal nomor 3. Suatu jaringan komunikasi digital akan digunakan untuk mentransmisikan sinyal analog 3 cos 600 pt plus 2 cos 1800 pt. Jaringan ini beroperasi pada 10.000 bit per sekon dan setiap sampel dikuantitasi menjadi 1024 level tegangan yang berbeda. A. Tentukan frekuensi pencuplikan dan frekuensi folding. B. Tentukan frekuensi Nyquist. D. Tentukan frekuensi pada waktu diskrit. D. Hitung resolusinya. Nah, di sini terlihat kita harus tahu frekuensi pencuplikan, Fs. Fs itu dipengaruhi oleh transmisi media transmisinya, karena di sini beroperasi pada 10.000 bit per sekon, itu adalah BPS-nya, dan sampel dikuantisasi 1024. Artinya di sini kita bisa cari Fs-nya berapa. Fs sama dengan berapa? BPS per B ya, BPS per B. Nah, B-nya dapat dari mana? B jumlah bit, yaitu dari 1024. 1024 level tegangan, itu L. Berarti L sama dengan 2 pangkat B. B-nya berapa supaya 1024? Ya tentunya nilainya 10. Jadi dari 1024 ini B-nya adalah 10. Dapat dari mana nilai 10 itu? Dapat dari 1024. Nah, sehingga frekuensi pencuplikan atau Fs yaitu BPS dibagi B-nya. Jadi 10.000 dibagi 10 yaitu 1000 Hz. Nah, disebut frekuensi folding itu adalah frekuensi lipatan atau setengah dari frekuensi Fs ya. Jadi kalau kita lihat frekuensi pencuplikannya 1000, maka frekuensi foldingnya adalah 500 Hz. Nah, pertanyaan B, tentukan frekuensi Nyquist. Nah, kalau pertanyaan B ini adalah berdasarkan frekuensi dari sinyalnya. Berapa frekuensi Nyquist-nya atau frekuensi sampling yang harus menjadi syarat Nyquist. Ya, kalau dilihat dari sini, sinyal ini mempunyai frekuensi ini 300, ini 900. Jadi frekuensi Nyquist-nya adalah 2 kali 900, yaitu 1800. Nah, ini frekuensi Nyquist-nya 1800. Tadi pencuplikannya dengan jaringan hanya 1000. Makanya ini waktu ditransfer ke jaringan, makanya ini akan terjadi cacat ya. Karena lebih kecil dari frekuensi Nyquist. Ini pertanyaan tadi, Fs-nya 1000, Fd-nya 500, frekuensi Nyquist-nya 1800. Nah, ini ternyata syaratnya harus 1800, tetapi di jaringan dicuplik 1000. Maka pasti ini akan terjadi aliasing. Bagaimana cara menentukan frekuensi waktu sinyal diskrit? Yaitu dibagi 1000 ya, dibagi 1000. 300 dibagi 1000, 900 dibagi 1000. Atau kalau 2pi ya, 2pi 0,3, 2pi 0,9. Nah, ini 0,9 ini kan lebih dari setengah, sehingga harus di 1 min 0,1. Jadi nanti diambil 0,1-nya. Nah, ini terjadi aliasing ini di sini. Sehingga frekuensi yang terjadi adalah 300 Hz dan 100 Hz. Caranya gimana? Yaitu mengalihkan frekuensi yang ada di F kecil ini dengan
Fs-nya 1000 ya. Jadi jawabannya adalah frekuensi yang duplikan. Maka sinyal analog yang direkonstruksi kita bisa menuliskan kembali 3 cos 600 pt plus 2 cos 200 pt. Jadi kita buat susun ulang dengan persamaan umum sinyal analog. Nah, resolusi ADC-nya berarti berapa? Nah, resolusi ADC itu adalah kita lihat dari sini. Karena dia sudah dicuplik ya, sudah didigitalisasi, jadi tidak dari yang soal tadi, tidak dari sini ya, tapi sudah hasil. Tapi karena di sini pencuplikannya hanya dipengaruhi amplitudo, maka dilihat resolusinya yang mana, yaitu yang 3, amplitudonya yang terbesar 3. Ini kan 2, berarti kita ambil resolusinya yang 3. Jadi 2 kali 3 dibagi 2 pangkat 10 min 1. Jadi 6 per 1023 atau 0,05825 volt atau 5,9 milivolt. Itu resolusi ADC yang diperoleh. Ya, jadi selama dia tidak bersatu ya, artinya tidak sinyal itu bergabung. Kalau bergabung kan, kalau itu sinyal frekuensi sama, maka amplitudonya akan naik ya, atau akan bertambah. Tapi di sini sinyalnya berbeda, maka amplitudonya kita ambil yang amplitudo terbesarnya sebagai nilai resolusi. Nah, ini rumus penting diapakan ya. Jadi dari sinyal yang kita lihat dari proses ADC, kemudian dia berpengaruh kepada jaringan komunikasi yang ada kecepatan transfer rate atau kita ganti BPS, kemudian berpengaruh pada frekuensi sampling, ya itu akan berpengaruh juga pada kehandalan dari sinyal tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin nanti saya share. Pak, Silakan. itu dapat 3 ini dari mana, Pak? 3 yang ini. Ya. Nah, itu diambil dari tadi soal setelah disampling ini. Nah, ini adalah 3 dan 2 kan. Ini kan amplitudo. Diambil yang terbesar. Oh, gitu. Ya, jadi dengan mengambil yang besar 3 berarti 2-nya juga tercover dalam digitalnya. Ya, yang terbesar. Tetapi sekali lagi dalam proses ini kita tidak bisa langsung resolusinya melihat dari ini 32. Nah, ini belum tentu ya. Nanti kalau pencuplikannya di sini ternyata bisa menggabungkan sinyal menjadi 1, jadi amplitudonya bisa bertambah 5 gitu. Makanya ini nanti resolusinya jadi amplitudonya 5 gitu ya. Kalau karena ini berbeda frekuensi, maka yang terbesar. Seperti itu ya. Baik, Pak. Ya. Silakan. Ini nanti ada sampel ujian yang saya berikan ya. Contoh ini ya. Jadi Anda memahami yang tidak dari pemahaman. Jadi kalau nggak ada ya, ini nanti siapa namanya, ketua kelas Farji. Iya, Pak. Ya, nanti saya share saja. Baik, yang materi ini, terus nanti terus kemudian untuk nah ini untuk ujian untuk markup.
Nah, ini ada 2 soal yang saya berikan ya. Di tanggal 20. Nah, nanti di jawaban di-scan ya, ditulis tangan saja, terus di-scan, difoto dengan PDF ya, di-scan, difoto cam scanner pakai PDF itu silakan. Kalau ingin bagus ya di-scan dan nanti di-submit ke Google Form ini ya. Submit. Jadi soalnya ada 2, soal 1, soal 2. Nah, ini karena di sini ada berapa 7 orang. Nah, ini soalnya sama. Jadi diketahui 16 bit ADC beroperasi 16 kbps. Tentukan frekuensi sampling dari sinyal tersebut. Kemudian fungsi diskritnya bagaimana, resolusi sinyal digitalnya juga berapa setelah didiskritkan, fungsi sinyal analog yang telah dikonversi DAC pada penerima bagaimana. Jadi rekonstruksi ulang, telah didiskritkan, digitalkan, baru direkonstruksi. Tadi ada contoh. Nah, ini Anda yang punya nomor urut absen 1 mengerjakan sinyal yang nomor 1, nomor absen 2, ya ini sesuai dengan nomor urut absen saja ya, tidak semuanya dikerjakan, tapi sesuai nomor urut. Tapi ini sama, pertanyaannya sama. Paham ya, Bapak Riji? Ada yang belum paham? Untuk soal nomor 1. Gimana? Pak. Dede, paham Dede? Oke ya, nomor 1 itu, kemudian nomor 2 ini juga sama. Diketahui ini menjadi ini, tentukan apa yang ditentukan sama, tapi hanya sinyal yang diproses sesuai nomor urut absen Anda. Ada nomor urut 1 sinyalnya ini, nomor urut absen 5 sinyalnya ini. Oke, 2 soal itu silakan di screenshot dulu, ambil nanti saya kirim filenya ke ketua kelas Anda. Sudah di screenshot? Sudah Bapak. Nomor 2 juga. Sudah Pak. Oke, ya, jadi 2 soal itu tolong ditulis tangan di lembar kertas, lalu 2 halaman, nanti di foto atau di scan, nanti dikirim ke saya. Maksimal jam 4 ya. Jam 4. Jadi ada 1,5 jam. Siap ya? Udah paham? 1,5 jam. Ya, 1,5 jam, jam 4 yang penting sudah terkumpul. Oke ya? Kalau oke, nih saya tutup. Nanti tinggal saya tunggu jawabannya lewat Google Form ini. Ya, nanti saya kirim 2 file yang tadi contoh-contoh soal ke Pak Ketua kelas. Oke, Baik, Pak, siap, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu sebentar. Saya minta nyalakan camnya, kameranya, karena saya harus print screen yang hadir. Karena bukti untuk institusi bahwa Anda sudah hadir di kuliah saya. Oke, 1. Tolong nyalakan dulu sebentar. Alfa Rizky hadir? Iya Pak, ada Pak. Tolong. Ya, ini kalau di tempat saya yang kameranya nyala cuma kamu sama Jalita, yang lain off. Tolong Anda print screen deh. Nyala semua enggak dari situ? Sudah Pak, sudah nyala semua Pak. Ya, tolong di print screen terus kirim ke saya print screennya. Baik Pak, siap. Saya hitung Ya, Pak. silakan. Ya. 1, 2, 3. Ya,
Ya, Pak. Oke, terima kasih ya, Mas Bigi. Ya, nanti kirim ya, saya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, ketemu lagi. Makasih banyak Pak. Silakan, ya, silakan live.